Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Masih di cerita yang sama, misteri rumah horor. Pada episode sebelumnya, ada teman saya yang penasaran dengan hal-hal gaib yang saya alami di rumah. Dia malah nantangin teman tak terlihat saya. Akhirnya dia terdiam dan takut juga, lalu dia berpamitan untuk pulang. Masa SMP memang begitu sulit, tapi akhirnya saya punya waktu kosong yang berlimpah saat libur setelah UN SMP. Libur yang begitu panjang. Saya mencoba diam-diam untuk menggunakan masa libur itu untuk kembali mencari tahu apa yang ada. Tapi kali ini saya tidak hanya mencari tahu apa yang terjadi di rumah, tapi juga mencari tahu apa yang terjadi dengan saya. Semenjak teman saya memberanikan diri untuk melawan gangguan itu, informasinya langsung tersebar di antara teman-teman yang lain. Ternyata dia melanggar janjinya untuk tidak menceritakan ke siapapun. Dia juga mengaku jatuh sakit setelah kejadian itu. Tidak sedikit teman-teman saya yang akhirnya merasa enggan untuk berkunjung ke rumah. Bahkan sepertinya semakin banyak yang takut untuk dekat-dekat dengan saya. Semakin banyak orang-orang yang mungkin juga peka terhadap hal gaib. Mereka memasang sorot mata yang tajam begitu ke arah saya, seakan menerawang. Tapi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, tetap ada sahabat-sahabat saya yang selalu ada untuk saya. Masa-masa libur setelah UN merupakan kekosongan yang teramat sangat panjang. Saya banyak menghabiskan waktu sendiri dan terkadang bersama teman. Iya, teman tak terlihat itu. Waktu kosong yang begitu panjang mengembalikan indera kecurigaan saya terhadap apa yang terjadi di rumah ini dulu. Saya berjanji dengan diri saya bahwa saya tidak akan membahasnya dengan orang lain, dan jika terjadi sesuatu, saya bersiap untuk mengatasinya sendiri. Saya teringat wanita yang dulu datang ke rumah kami, wanita dari tim developer, mengatakan bahwa dulu buru-buru bekerja merupakan penduduk setempat dan istri mereka ada yang dipekerjakan sebagai tukang sapu. Rasanya ada lampu yang menyala begitu terang di benak saya. Jika saya tidak bisa lagi menemui si buruh kerja, saya yakin salah satu dari kerumunan tukang sapu itu adalah merupakan istri dari si buruh. Sejak saat itu, saya sering bersepeda mengelilingi kompleks sendirian, terutama di jam-jam tukang sapu beroperasi. Pagi, siang, dan sore. Berhari-hari setiap ada kesempatan saya mengelilingi kompleks. Saya memperhatikan tukang sapu satu persatu. Saya mencoba mencari yang terlihat paling tua di antara mereka semua. Karena saya rasa jika dia lebih tua, dia memang dulunya penduduk setempat. Pasti ada harapan kalau dia tahu lebih banyak. Akhirnya saya melihat seorang ibu-ibu yang terlihat paling tua. Tidak terlalu tua, tapi dia pasti yang paling senior di antara yang lainnya. Sebenarnya saya agak ragu untuk menghampirinya. Wajahnya terlihat kurang bersahabat. Saya tidak tahu apakah ini perasaan saya atau memang benar. Saya pun menyusun rencana. Saya yakin saya tidak bisa langsung menghampirinya dan mewawancarainya. Akhirnya saya memulai dengan bersepeda setiap hari, mencarinya dan selalu menyapanya setiap ada kesempatan, meskipun hanya senyuman. Tentu saja di awal-awal beliau seakan tak acuh. Mungkin baru kali ini ada anak pemilik rumah yang mau menyapa tukang sapu di kompleks kami. Tapi lama-kelamaan dia sudah mau membalas senyuman saya. Bahkan di satu kesempatan ia duluan yang menyapa saya. Berkali-kali sudah saya saling menyapa dengan beliau. Hingga tiba saatnya ia sedang beristirahat di taman kompleks, di bawah pohon dengan tumpukan daun-daun kering di sebelahnya. Saat itu cuaca sedang terik-teriknya. Padahal sudah sore, cuaca terasa begitu panas. Dan saya pun menghampirinya. "Sore ibu, cuaca panas nih. Saya beliin minuman ya. Ibu sukanya minuman apa?" "Ah, nggak usah. Saya bawa minuman sendiri kok.
jawabnya, sambil menunjukkan air putih di dalam botol bekas minuman kemasan. Warnanya agak keruh. Saya merasa kasihan. Ya ampun bu, nggak apa-apa. Kedai di depan kan ada jualan minuman. Saya beliin teh dingin ya bu. Ibu tunggu sini aja dulu. Bentar, saya balik lagi. Saya langsung bergegas menuju area ruko di depan kompleks. Kebetulan sekali, saat itu sedang ada jam pulangnya anak-anak les. Banyak pedagang-pedagang sedang menjajakan jualannya di sana. Saya melihat ada yang jualan air tebu. Saya rasa air tebu bakal terasa lebih menyegarkan daripada teh dalam kemasan. Akhirnya saya membeli 2 gelas air tebu, dikemas dalam plastik yang ujungnya diikat bersamaan dengan sedotannya. Tapi saya juga membelikannya 2 bungkus roti dalam kemasan untuknya. Siapa tahu dia sedang lapar. Tidak lama setelahnya saya kembali ke tempat ibu tadi. Untunglah beliau masih berada di sana. Saya kembali menghampirinya. Dia menyeka bulir-bulir keringat di dahinya. Saya sempat tertegun sejenak memperhatikan kondisinya. Kasihan sekali rasanya. Setua itu dia masih harus bekerja kasar, menyapu halaman satu demi satu rumah ia lewati sendiri, dan menyaksikan betapa bahagianya keluarga lain di dalam rumah masing-masing. Sedangkan ia harus harian berada jauh dari keluarganya dalam kondisi nyaris renta. Ini ibu, saya sudah beliin es tebu sama roti. Wah, makasih banyak ya nak. Tangannya bergetar ketika menerima minuman dari saya. Saya boleh duduk di situ bu? Kau kebetulan mau duduk di sampingku? Dia bertanya keheranan dengan logat Bataknya. Iya bu, boleh kan? Oh, boleh-boleh aja kok. Justru aku senang. Oh iya, bu, ini saya juga belikan roti. Dimakan ya bu. Dia menerima roti itu, tapi dia langsung menyimpannya ke dalam tasnya yang sudah sobek-sobek. Loh kok disimpan bu? Saya bertanya. Iya, ini untuk cucuku di rumah. Pasti dia senang kalau pulang bawa oleh-oleh. Oh iya, ibu tinggal di mana? Di dekat sini, di belakang kompleks. Di balik sungai-sungai itu. Oh, dekat juga ya bu. Kalau dulu kami tinggalnya di sini. Maksud ibu, saya berpura-pura tidak tahu. Rasanya saya tidak akan salah sasaran. Dialah orang yang saya cari. Iya, dulu kami tinggal di kawasan rumah kalian sekarang ini. Oh, kok saya baru tahu ya? Kok kau mau ya duduk bersama aku? Saya pikir semua orang di sini sombong-sombong. Ah, ibu, enggak lah. Saya memang orangnya suka temenan sama orang baru. Oh, begitu rupanya. Baguslah kalau kau masih mau bergaul sama orang kayak kami. Ah, ibu gak usah merendah diri lah. Ibu kan kerjanya juga halal. Iya dek, alhamdulillah. Ibu kan dulu tinggal di sini. Kebetulan sekali saya mau nanya boleh? Apa itu? Gini. Di rumah saya itu dulunya ada rumah siapa? Rumahmu di mana rupanya? Itu loh bu, yang di blok itu deket sama rumahnya Pak itu. Kan beberapa kali ibu sering juga nongkrong di bawah pohon di seberang rumah saya. Oh iya, yang itu ya. Sejenak ia terdiam dan melihat saya dengan sangat dalam. Keringat dingin mengalir di balik baju saya. Rasanya saya tidak siap jika jawabannya di luar ekspektasi saya. Di situ, dulu ada kantor perkebunan. Udah dari dulu-dulu. Oh iya bu, kantor apa? Jadi di rumah saya itu ada kantor. Aduh, aku pun tak tahu persis. Karena dulu banyak bangunan lain-lain, gak cuma itu. Oh, saya kirain rumah. Iya, ada juga yang jadi rumahnya orang kantor itu dulu. Memangnya ada apa? Kok kau tanya-tanya sampai ke situ? Iya bu, soalnya di samping rumah saya itu kan ada tangga. Katanya si tukang dulu yang bangun rumah saya, tangga itu udah ada dari dulu. Terus sampai sekarang masih ada. Nggak dihancurin. Tangga?
Dia kembali terdiam sejenak. Dia menutup matanya. Keringat dingin pun kembali menyucur di badan saya. Jadi, tangga itu sekarang rumahmu ya? Iya, Bu. Saya lupa. Itu dulu pekarangan rumah atau kantor ya? Tangga itu bukan bagian dari bangunan lama. Dulu ada sumur di situ. Sumurnya pun pas zaman kami dulu udah bertahun-tahun gak dipakai lagi. Akhirnya ditimbun, terus dibangun rumah di situ. Masih setengah jadi, udah dihancurin lagi. Katanya tanahnya masih belum keras. Dinding-dinding semua udah runtuh. Tapi Apa, Bu? pas tangga itu mau dihancurkan, selalu gagal. Dinding-dinding lain semuanya udah runtuh. Tapi pas tangga itu nggak bisa. Kenapa gitu, Bu? Kami semua juga nggak ada yang tahu. Kerabatku yang dulu diperintahkan untuk kembali menghancurkan tangga itu. Tapi dia terluka karena perkakasnya sendiri. Jadi ya sudah keputusan mereka. Tangga itu dibiarkan saja menghindari ada orang lain yang terluka. Kok bisa gitu ya, Bu? Memangnya dulu ada apa ya kira-kira di bangunan lama? Atau di sumur itu? Aduh nak, aku nggak tahu menau. Memangnya kenapa rupanya? Sekarang ini di rumahmu ada apa? Ya takut aja sih, Bu. Kayaknya ada penunggunya, Bu. Apa mungkin dulu ada yang meninggal di situ? Dia langsung berdiri dan menyudahi pembicaraan itu. Dia sepertinya tidak suka dengan percakapan itu. Padahal saya masih ingin tahu, sangat penasaran. Udah ya nak, ibu mau pulang udah sore. Udah nggak usah kau cari-cari. Kalau kau rasa ada hantu di situ, setiap rumah memang pasti ada. Nggak usah kau pikir aneh-aneh. Aku pun nggak tahu kalau kau tanya ada apa di situ. Kami semua pun nggak ada yang tahu. Kalau masalah ada yang meninggal, dimanapun kau berpijak di tanah negeri ini, pasti ada yang meninggal duluan di situ. Sudahlah, makasih banyak ya es tebu sama rotinya. Dia pun pergi meninggalkan saya. Dia mengambil topinya lalu pergi mengayuh sepeda yang sudah reot. Bunyi dejitan dari rantai sepedanya sungguh nyaring. Di satu sisi, saya merasa mendapat sedikit jawaban yang tanggung. Saya sebenarnya masih belum puas, meskipun memang benar yang dikatakannya. Dia seakan menyembunyikan sesuatu. Tapi ya sudahlah, saya tidak bisa memaksakan kehendaknya. Sejak saat itu, pencarian saya tentang tangga terhenti sepenuhnya. Saya tidak akan mencari tahu tentang itu lebih dalam. Yang jelas, tangga itu dulunya bukanlah bagian dari rumah atau bangunan siapapun, melainkan ada sumur. Tidak tahu apakah dulu sumur itu ada di dekat tangga atau persis di bawah tangga itu yang sekarang berdiri. Yang jelas, berdasarkan yang saya baca, jin juga menjadikan lubang-lubang yang gelap menjadi tempat tinggal mereka. Tapi tentu saja misteri itu belum terpecahkan. Karena berdasarkan yang saya alami, gangguan-gangguan itu bukan hanya dari rumah saja. Bagaimana dengan guci, keris, benda-benda itu pernah mengganggu kami dan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan tangga. Masih ada misteri di sisi lain yang sebenarnya tidak berhubungan dengan tangga itu. Saya pun kembali memikirkan semuanya, mengulang kembali apa yang telah terjadi, tapi mungkin tidak secepat itu. Saya akhirnya kembali ke pedoman utama. Biarlah waktu yang menjawab. Tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tak perlu, meskipun mengganggu. Waktu libur masih panjang. Yang awalnya saya hanya bersepeda ke sana kemari. Saat itu saya mulai sering berjalan kaki sendiri mengelilingi kompleks. Tapi bukan pagi, siang maupun sore, melainkan saat malam. Saya rasa malam adalah waktu yang tepat karena suasana sudah lebih tenang dan tidak panas. Sedangkan saat pagi, rasanya sulit sekali di saat-saat libur harus bangun pagi-pagi. Kegiatan jurit malam itu saya lakukan atas dasar rasa bosan. Seringkali saya berjalan melewati rumah-rumah warga yang memelihara anjing di depan rumah mereka. Anjing mereka selalu menggonggong dengan sangat hebat.
Mereka melolong, mengaum, dan menyalak. Mereka bersembunyi dari saya. Anjing-anjing itu mengintip dengan sorot mata yang mengerikan. Saya sebenarnya selalu takut setiap kali hal itu terjadi, tapi rasanya selalu ada yang menenangkan saya. Saya sering duduk sendirian di pinggiran danau kompleks, menikmati hembusan angin. Terkadang ada beberapa teman saya sekompleks yang sedang kebetulan lewat dan ikut bergabung dengan saya untuk ngobrol sejenak. Sudah berhari-hari saya melakukan jurit malam itu. Hampir setiap malam, saya juga melihat ada anak perempuan yang duduk di danau. Terkadang ia duduk bersama orang lain. Tidak tahu apakah mereka temannya atau keluarganya. Tidak ada yang aneh dengan mereka. Begitulah prasangka saya. Akhirnya, pada suatu kesempatan, saya memberanikan diri menghampirinya. Karena selama ini sudah cukup sering kami berpapasan mata tanpa saling menegur. Saya mendekatinya. Dia melihat ke arah saya. Wajahnya manis. Sepertinya dia lebih muda dari saya saat itu. Rambutnya digerai, pakaiannya yang bersih, tapi cara berpakaiannya agak aneh. Dia mengenakan rok panjang dan kemeja dibalut kardingan berbahan tipis. Dia tersenyum tanpa mengucapkan apa-apa. Sejenak dia memperhatikan ke arah belakang saya dan wajahnya langsung berubah. Sejujurnya saya merasa marah. Marah dengan sesuatu yang mungkin benar-benar selalu mengikuti saya dan membuat orang-orang takut. Saya bertanya, "Ada apa?" Tapi dia diam saja. Senyumannya hilang. Saya mencoba bertanya di mana rumahnya. Dia masih diam saja dan kembali tersenyum. Percakapan itu terasa begitu aneh. Di senyumannya yang kedua, ada perasaan yang begitu aneh dalam benak saya. Yang awalnya saya ingin berkenalan dengannya, saat itu rasanya saya membencinya dengan amat sangat. Tapi semua itu saya tahan. Saya tidak ingin terus-terusan dikendalikan oleh bisikan-bisikan aneh yang ada di benak saya sendiri. Anak perempuan itu belum menjawab pertanyaan saya. Dia justru membalikan badan. Tapi akhirnya ada kata-kata yang terlontar dari mulutnya. "Blok ini, nomor ini." Ia kembali menolehkan wajahnya ke belakang, ke arah wajah saya sambil tersenyum sedikit. Saya pun merasa ada yang berbeda dengan ekspresi wajahnya, juga suaranya. Suaranya tidak terasa asing. Suaranya lembut. Tanpa berlama-lama, saya bergegas berjalan kembali ke rumah karena angin berhembus kencang. Sepertinya akan turun hujan. Dan setibanya di rumah, saya membuka pagar. Dan saya melihat angka yang bertempel di tembok rumah saya. Blok ini, nomor ini. Astaga, saya baru menyadari. Saya masih ingat dengan jelas alamat rumah yang anak tadi sampaikan. Ya benar, itu adalah rumah saya sendiri. Bersambung.